Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Adi, dan kita sampai di materi terakhir kita, yaitu matematika keuangan. Dalam matematika keuangan, ya, yang kalian ketahui itu ada 4. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua peluruhan, yang ketiga bunga, dan yang keempat anuitas. Dasar dari matematika keuangan itu udah kalian pelajari loh di materi sebelumnya, yaitu materi tentang barisan aritmatika dan juga geometri. Bagaimana ulasannya? Simak video ini sampai habis ya. Perhatikan peta konsep di bawah ini. Jadi kita bisa melihat bahwasanya bunga tunggal merupakan pengembangan dari barisan aritmatika, dan untuk bunga majemuk itu pengembangan daripada barisan geometri. Jadi yang akan kita bahas dulu yaitu tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Setelah itu kita ke pertumbuhan dan peluruhan, dan materi terakhir yaitu ke anuitas. Oke, next. Di sini akan dicontohkan ya sebuah contoh kasus soal cerita tentang bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Pak A dan B menabung di sebuah bank dengan modal awal yang sama, Rp100.000. Tapi untuk Pak A, dia menggunakan sistem bunga tunggal, dan Pak B menggunakan sistem bunga majemuk. Dengan modal awal yang sama, dengan suku bunga yang sama pun, maka saldo akhir dari mereka berdua ini tentu akan berubah karena sistem bunganya yang berbeda. Jadi ketika bunga tunggal itu hanya menggunakan bunga satu saja. Satu bagaimana artinya bunganya satu, nilainya itu satu. Ketika bunga majemuk nilainya itu berubah-ubah, makanya itulah yang dinamakan majemuk. Sekarang perhatikan tabel di bawah ini. Di sini dicontohkan ya, Pak A dan Pak B menabung dengan uang pokok yang sama. Kemudian kita lihat apa sih perbedaan selisih saldo mereka setelah 3 bulan mereka menabung. Ya, kalian lihat untuk Pak A yang menabung dengan sistem bunga tunggal, pada bulan ke-0 mereka mempunyai saldo yang sama, yaitu Rp100.000. Kemudian di bulan setelah 1 bulan menabung aliasnya bulan ke-1, Pak A memiliki saldo sebesar Rp110.000, dan di bulan kedua sebesar Rp120.000, dan di bulan ketiga sebesar Rp130.000. Jadi pertambahan bunga Pak A dengan sistem bunga tunggal itu konstan ya, atau tetap. Kenapa? Karena dari mulai awal kali penabungan itu sampai di bulan ketiga itu mengalami penambahan berapa? Kalian bisa lihat 100.000, 110.000, 120.000, dan yang terakhir 130.000. Jadi penambahan saldonya tiap bulan itu tetap sebesar Rp10.000. Nah, itulah bunganya itu sebesar Rp10.000. Satu aja, satu nilai ya, itu sebesar Rp10.000. Sekarang perhatikan di tabel yang paling kanan ya. Kita tahu sendiri itu Pak B menabung dengan sistem bunga majemuk. Pada bulan ke-0 atau start tabungan mereka itu sama Rp100.000. Kemudian di bulan pertama mendapatkan bunga 10% sehingga menjadikan Rp110.000, dan di bulan kedua tabungan Pak B yang menggunakan sistem bunga majemuk itu memiliki saldo terakhir sebesar Rp121.000, dan di bulan terakhir, bulan ketiga, kalian bisa lihat sebesar Rp133.100. Jadi kayak gini, antara Pak A dan Pak B, saldo akhir di bulan ketiga Pak B lebih banyak kan ya, karena bunganya itu majemuk, bunganya beragam ya. Jadi dari 100.000 menjadi 110, menjadi 121.000, kemudian menjadi 133.100. Perhatikan langkah dalam menentukan bunga. Bunga di sini aku simbolkan sebagai B ya. B besar bunga dalam rupiah, dan M0 itu modal awal pertama kali mereka menabung, kemudian dikali dengan B kecil. B kecil itu apa? B kecil itu suku bunga yang dalam persen.
itulah B kecil. Jadi untuk mencari bunga besar sama dengan modal awal dikali suku bunganya, Rp100.000 dikali dengan 10%, maka menghasilkan Rp10.000. Untuk bunga tunggal, penambahannya Rp10.000 setiap bulan itu tetap. Kalian bisa lihat 100 tambah 10.000, 110.000 tambah 10.000, 120.000, dan tambahkan 10.000, 130.000. Sekarang perhatikan untuk bunga majemuk. Dalam pengambilan bunga majemuk, kita tidak mengambil bunga di bulan-bulan berikutnya atau di periode berikutnya, bukan dari ini modal pokok. Tapi untuk kasus bunga majemuk, kita mengambilnya dari periode sebelumnya. Ketika bunga tunggal kita mengambil bunganya itu dari modal awal, tapi ketika bunga majemuk kita mengambil dari periode sebelumnya. Jadi dalam hal ini, misalkan ya, dicontohkan ini bunga di bulan kedua, ya otomatis saldo akhir di bulan ke-1 yang dikalikan 10%. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita carinya bunga di bulan kedua, ya otomatis kita gunakan langkah seperti tadi. Kalau misalkan kita cari saldo akhir di bulan ketiga, ya maka otomatis kita saldo akhir di bulan kedua kita kalikan dengan suku bunganya. Begitu seterusnya. Kalau misalkan kita cari bunga yang ke 100, ya udah otomatis saldo akhir di bulan ke-99 itu yang dikalikan dengan suku bunganya. Seperti itu ya. Kalau misalkan di bunga tunggal kan kita selalu mengambil dari modal awal. Tapi kalau bunga majemuk kita ambil dari bulan yang sebelumnya, dari periode sebelumnya, entah itu hari, entah itu per bulan, entah itu per tahun. Makanya itulah yang menjadikan bunga majemuk kenapa lebih tinggi. Karena gini, suku bunganya kan tetap sama 10%, tapi pengambilannya itu bukan dari modal awal, dari modal saldo paling akhir yang telah ditambahkan. Kayak gitu ya. Ya oke, next kita ke soal yang selanjutnya. Bagaimana sih kita temukan konsep rumus untuk bunga tunggal ya? Bunga tunggal dirumuskan sebagai, kita sepakati dulu simbolnya, MN sama dengan MO dikali 1 ditambah N dikali dengan B kecil. Kalian perhatikan tabel di bawah ini. Misalkan ya, kita analogikan M0 itu bulan ke 0, M1 bulan ke 1, M2 sampai M ke N ya, bulan ke N. Di contoh yang tadi kita udah lihat ya, dalam bunga tunggal ya, dalam bunga tunggal di bulan ke-1 saldonya sebesar berapa? Rp110.000. Bulan kedua 120, bulan ketiga itu 130, bulan keempat ya udah otomatis 140, kayak gitu kan. Untuk di bulan ke-0 berarti kan kita sepakati di sini simbolnya sebagai M0. Kemudian untuk menganalogikan gimana sih kita mencari bunga di bulan ke-1, maka otomatis modal awal ditambahkan dengan B. Ya B sendiri itu apa? B sendiri itu bunga yang sudah dalam rupiah, yaitu dalam hal ini MO dikali dengan suku bunganya. Paham ya? Suku bunganya disimbolkan dengan B kecil. Terus kalau misalkan kita lihat di bulan kedua gimana? Kalau kita lihat di bulan kedua, contoh ya, yang di bunga tunggal tadi 120.000. Di sini dituliskan MO tambah 2 kali B. Iya atau enggak? MO-nya 100.000, 2 kali B. B-nya kan 10.000 kali 2 20.000. Jadi 100.000 ditambah 20.000. 120.000. Benar? Benar. Kita lihat lagi. Di bulan ketiga. Di bulan ketiga ada Rp130.000 ya. Berarti MO ditambah 3 dikali B. Seperti itu ya. Kalau misalkan M100, ya MO ditambah 100 kali B dalam rupiahnya. Kalau misalkan M ke N, berarti MO ditambah N, banyaknya kan, dikali dengan B, bunga dalam rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa MN, bunga ke N itu sama dengan modal awal ditambah dengan banyaknya periode, ini N, terus kita kalikan dengan B, bunga dalam rupiah. Atau misalkan kita jabarkan, bisa ketika kita punya B bunga dalam rupiah ya,
mau saya, yaitu sama dengan MO atau M0 dikali dengan B kecil. Maka kita substitusi B besar ini, kita ganti dengan MO dikali dengan B kecil. Maka rumusnya berubah menjadi MN sama dengan M0 ditambah N dikali M0 kali B. Terus karena sama-sama ada M0 dan perkalian N kali MO kali B ini komutatif, bisa kita keluarkan ya, M0 nya kita keluarkan di depan, maka otomatis dia menjadi M0 dikali 1 ditambah N dikali dengan B. M0 kali 1 ya tentu M0, terus N kali B, N kali B dikali dengan M0, maka menjadi N kali M0 kali B. Yaitulah kita peroleh dari mana sih rumus penjabaran tentang bunga tunggal itu sendiri. Ya, sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian jika masih kurang paham silahkan diulangi penjelasan video ini dari awal. Kita berjumpa di episode selanjutnya dengan menemukan konsep rumus untuk bunga majemuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.